si Olive. Anjir, gua dikerjain. Ya kali gua kencan sama ibu-ibu. Awas lu ya. Suwe emang tuh orang. Pantesan langsung mau diajak jalan. Kok diem aja, Mas? Berak di celana. Saya bingung tante mau ngomong apa. Oh, emang suka gitu kalau orang lagi jatuh cinta? Sementara itu, jauh dari keributan Robi, tengah malam di desa Maja, sangat sunyi. Pak Rungkat dan Peot menyusuri gang kecil yang gelap. Langkah mereka perlahan, penuh waspada. Tujuan mereka malam itu sederhana tapi berisiko. Mengambil kembali perkakas lama gergaji, palu, golok, dan beberapa barang kecil dari rumah lama mereka yang kini sudah bukan milik mereka. Pelan ya, jangan sampai ada yang lihat, bisik Pak Rungkat. Peot mengangguk gugup. Pak, dari tadi saya merinding terus. Serius. Lampu redup dari rumah itu menandakan ada orang yang sudah tertidur. Dari dalam, terdengar suara napas teratur. Pak Rungkat membuka pintu belakang yang longgar. Suara kecil itu saja cukup membuat jantung Peot ingin melompat keluar. Mereka masuk perlahan. Peot langsung jongkok, meraih dus tua berisi palu dan gergaji di bawah lemari. Tiba-tiba, siapa itu? Sebuah suara perempuan yang tajam memecah keheningan. Lampu kamar menyala terang. Seorang gadis muda Olive berdiri, memegang sapu. Wajahnya kaget dan takut. Ia jelas tidak siap menghadapi penyusup di malam buta. Pak Rungkat buru-buru angkat tangan pasrah. Tenang, Mbak, tolong jangan teriak. Kami bukan maling, udah capek saya dituduh maling terus di desa ini. Peot ikut mengangguk cepat. Iya, Mbak, sumpah cuma ambil barang lama aja, demi apapun. Melihat wajah keduanya lelah, kusut, seperti orang yang kalah dari hidup, Olive mulai menurunkan sapu. Napasnya mereda, ekspresinya pelen-pelen, melunak. Maaf ya Pak, katanya akhirnya. Saya kira maling beneran. Harusnya saya ketuk dulu. Ia tersenyum kikuk, lalu mengulurkan tangan. Kalau cuma ambil barang lama, ya nggak apa-apa. Peot sempat ragu menerima uluran itu, tapi ketika ia genggam, Olive bisa merasakan betapa sopannya pemuda itu. Jauh dari bayangan penyusup menakutkan. Saya Olive, katanya pelan. Peot hampir langsung pergi, tapi Olive menahan mereka. Kalian udah nggak punya tempat tinggal lagi? Ya, Peot menunduk sedih. Enggak Mbak, kami tinggal di hutan sekarang. Bukan karena mau, warga percaya sama fitnah Yusuf. Katanya bapak saya maling kotak amal. Wajah Olive berubah antara kaget dan iba. Baru beberapa menit mengenal mereka, ia langsung sadar bahwa dua orang ini bukan penjahat. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia memperhatikan cara bicara Peot. Suaranya sopan, matanya jujur, dan auranya lembut, meski hidupnya keras. Kalau butuh bantuan, bilang saya, ya, ucap Olive tulus. Saya rasa kalian bukan orang jahat. Peot dan Pak Rungkat sama-sama terdiam. Sudah lama tak ada yang percaya pada mereka. Terima kasih Mbak Olive, kata Peot akhirnya. Tapi kami nggak mau nyusahin, kami balik ke hutan aja. Saat mereka bersiap pulang, Olive bertanya lagi lebih lembut. Lebih dekat? Boleh nggak? Suatu hari, saya berkunjung ke rumah pohon kalian? Pak Rungkat langsung panik. Waduh, Mbak, jauh banget itu. Gelap, banyak nyamuk, tempatnya jelek. Peot tertawa malu. Kalau mau, susuri aliran sungai aja. Kadang ada jejak kami, tapi lebih baik bawa teman. Hutan gak bisa ditebak. Olive tersenyum kecil. Meski cuma ada ikan panggang gratis, Pak Rungkat menyahut sambil cengengesan. Kalau pas dapat ikannya, Mbak, ada suasana hangat yang aneh malam itu. Olive menatap Peot yang membetulkan sepatu lusuhnya, dan hatinya mendesah. Kok hidup laki-laki sebaik ini keras banget? Sebelum pergi, Olive berkata pelan sekali, namun suaranya tulus menusuk dada. Semoga kalian sehat selalu. Ya, hati-hati di hutan, dan jangan hilang begitu saja. Ucapan itu membuat langkah Peot terhenti. Ada aroma haru dan terkejut di matanya. Terima kasih Mbak, doanya berarti banget buat kami. Mereka pun pergi, menghilang ke kegelapan hutan. Olive berdiri di pintu, memegangi dadanya.
Ada sesuatu yang bergerak pelan di hatinya, sesuatu yang belum ia pahami. Kenapa aku khawatir? Kenapa dadaku berdebar? Malam itu, tanpa ia sadari, Alif mulai jatuh pelan-pelan pada seorang pemuda yang hidup di rumah pohon demi menjaga ayahnya. Di sisi lain, Peot berjalan menunduk. Suara sungai mengalun lembut. "Lisa, kamu di mana? Aku kangen banget. Apa kamu udah lupa sama aku?" Peot menendang kerikil kecil dan menatap bayangannya di permukaan air. Apa Lisa bakal cemburu kalau tahu aku ketemu Mbak Alif? Pak Rungkat menoleh tiba-tiba. "Kenapa melamun begitu? Ada tuyul lewat." Peot kaget. "Enggak, Pak. Saya cuma kepikiran Lisa." Robi ikut nyeletuk dengan senyum jahil. Peot, jangan-jangan kamu naksir Mbak Alif ya?" Tadi nunduk malu-malu. Peot langsung memukul pelan lengan Robi. Saya setia sama Lisa." Lalu ia menunduk lagi. "Kecuali kalau Olive jijik sama saya gara-gara saya tinggal di hutan." Pak Rungkat menghentikan langkah, menepuk bahu Peot. "Dengar ya, orang baik itu lihat isi hati, bukan isi rumah. Rumah pohon kek, rumah kardus kek. Selama kamu tulus, jodoh nggak kemana." Peot tersenyum tipis, sedikit lebih ringan. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Malam makin gelap, suara serangga makin riuh. Beberapa menit kemudian, Pak Rungkat tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangan. "Diam," Robi mengendus. "Kenapa, Pak? Bau apa?" Pak Rungkat menatap tajam ke arah pepohonan. "Bau asap." Dan begitu kalimat itu keluar, malam yang tenang berubah menjadi ancaman baru. Sementara Pak Rungkat, Peot, dan Robi mencium bau asap di tengah hutan. Di sisi lain, Kona dan Dot sudah lebih dulu menyusuri jalur sungai. Mereka berdua berjalan dengan senter kecil yang sinarnya sering redup nula mati karena baterainya hampir habis. "Lu yakin mereka lewat sini?" tanya Dot, ngos-ngosan sambil menepis ilalang yang tingginya hampir sepinggang. Kona mengangguk. "Iya, tadi gue lihat bekas pijakan kaki. 2 besar, 1 kecil. Itu pasti Pak Rungkat, Peot, sama Robi. Lagian, orang desa bilang mereka tinggal di rumah pohon dekat sungai." Dot mendengus. "Rumah pohon? Kayak film Tarzan. Jangan-jangan besok Peot udah punya cawat?" Kona langsung nyubit lengan Dot. Jangan ngaco. Mereka lagi susah." Dot meringis. Iya, tapi serius nih, Kon. Hutan malam-malam kayak begini." Ia menelan ludah. "Kayak ada yang ngikutin." Kona ikut merinding, tapi ia tetap berjalan. Angin malam bergeser pelan. Daun-daun bergerisik seperti ada sesuatu yang bergerak di balik mereka. Tapi setiap kali Dot menyorotkan senter, tidak ada apa-apa. "Sudah, jangan bikin gue panik," kata Kona sambil mempercepat langkah. Setelah hampir 1 jam menyusuri sungai, Dot tiba-tiba menunjuk ke depan. "Kon, lihat, di antara pepohonan lebat, tampak seberkas cahaya oranye kecil, berkedip pelan, seperti api unggun yang tertiup angin." Kona langsung memicingkan mata, menajamkan penglihatan. "Itu tempat mereka," katanya yakin. Dot menarik napas lega. "Akhirnya, gua kira kita nyasar dan harus tidur di peluk genderuwo. Lu tuh kalau ngomong yang enak sedikit," sahut Kona. Mereka mulai mendekat. Semakin dekat cahaya itu, semakin jelas suara-suara kecil dari hutan. Air menetes dari daun, serangga berdengung, ranting gemeretak halus. "Kon." Dot berhenti sebentar. "Lu bau itu?" Kona mengendus pelan. Ada aroma hangat seperti kayu terbakar, tapi bercampur sesuatu yang asing seperti kain gosong itu. "Bau asap," kata Kona lirih. Mereka saling pandang, kemudian mempercepat langkah. Tak lama, mereka akhirnya mencapai sebuah tempat terbuka kecil. Dan di sanalah mereka melihatnya. Rumah pohon Pak Rungkat dan Peot. Rumah itu sederhana. Lantai kayu tersusun tak rapi, atap dari daun kering, dan sebuah tangga dari batang bambu. Di bawahnya ada tungku api kecil yang masih menyala, mengeluarkan asap tipis. Dot melongo. "Wah, keren juga. Gue kira bakal kayak kandang ayam." Kona menatap ke sekeliling. Tempat itu terlihat sepi. Terlalu sepi. "Kon,
Perasaan gue nggak enak, gumam Dot. Mana mereka?